taruh ke bawah persamaannya. Nah, kita pisahkan secara eksplisit. Yang sebelah kiri tanda sama dengan adalah komponen Y atau output. Yang sebelah kanan sama dengan adalah komponen input saja. Kita pisahkan. Nanti kita jadikan fungsi transfer, yaitu output dibagi dengan input. Di sini perkalian silang, jadi Y-nya komponennya dikalikan dengan pembagi di bagian bawah, kemudian inputnya dikalikan dengan pembilang bagian atasnya. Jadi persamaan transfernya yaitu Y dibagi dengan X, ini adalah G1 ditambah 1 dibagi 1 ditambah G1 G2. Ini merupakan persamaan umpan balik yang cukup terkenal. Jadi persamaan umpan balik itu adalah umpan maju dibagi dengan 1 ditambah umpan maju dan umpan balik. Ini persamaan yang paling terkenal dalam mengerjakan feedback. Jadi feedbacknya tandanya minus. Minusnya berarti dia dikurangkan. Ini persamaan terkenal sekali, jadi boleh dihafalkan. Fungsi transfer untuk umpan balik adalah G1 dibagi 1 ditambah G1 kali G2. Kita selesaikan persamaannya seperti ini. Kita masukkan. Nanti kita bisa selesaikan dengan mengkalikan semuanya bagian pembilang dengan S2 ditambah S3. Dan baginya dengan dikalikan juga dengan S tambah 2 ditambah dikali S tambah 3. Ini kita bisa sederhanakan. Nah, ini di masing-masing pembagi dan pembilang ini dikalikan S tambah 2. Kemudian kita kalikan lagi dengan S tambah 3, pembilang dan pembaginya atau penyebutnya. Nah, ini hasil akhirnya. Ini boleh kalau mau disertakan lagi lebih sederhana, silahkan. Boleh. Ini merupakan fungsi transfer dari feedback. Oke, silakan lihat dulu ya. Yang sisanya merupakan ketelitian saja. Ya, jangan sampai salah pada saat pembagi dan pembilangnya dikalikan suatu S tambah 2 atau tambah S tambah 3, itu jangan sampai salah menghitung. Silakan lihat saja, ini paling bagus kalau tanda positif dan pembaginya seperti ini. Jadi pembaginya ada di tengah-tengah, tanda positif ini mempermudah kita untuk melihat pada saat menghilangkan komponen pembagi. Oke, tidak ada pertanyaannya. Coba saya lihat chattingnya, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau yang mau bertanya, langsung saja angkat mikrofonnya, bertanya, atau ditulis di chatting. Oke, ini adalah fungsi transfer contoh yang pertama. Tidak sukar ya, maka hanya perkalian S tambah 2 saja. Fungsi transfernya juga dalam bentuk S ya, karena dia dalam bentuk Laplace S semuanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk lagi ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini, kita mencari fungsi transfer juga dan respon step. Respon itu artinya output. Jadi respon step adalah output yang inputnya di step. Jadi dikasih nilai konstan, terus-menerus inputnya, itu merupakan step. Dalam transformasi Laplace, step itu sama dengan 1 nilainya. Nah, sekarang kita ganti supaya menyesuaikan G1-nya dan G2-nya kita ganti. Seperti ini. Oke, dengan persamaan yang sama, fungsi transfer kita dapat cari dengan persamaan H sama dengan Y dibagi S sama dengan G1 dibagi 1 tambah G1 kali G2. Ini boleh dihafalkan. Nah, seperti ini. Lihat ya di sini, coba pakai coret-coret sendiri. Latihan 2 menit lah bisa. Ini coba G1 berapa, 1 tambah G1 kali G2 berapa, kemudian sederhanakan. Supaya pembilangnya itu kelihatan bagus. Oke ya. Ini kalau disederhanakan seperti ini kan pembilangnya masih ada pembagi. Nah, pembaginya kita hilangkan dengan pembilang dan penyebut, kita kalikan nilai yang sama, yaitu S²
kuadrat tambah 5S. 1 per S kuadrat tambah 5S, kalau dikali S kuadrat tambah 5S, 1 ya. Kemudian yang bawahnya juga sama, kita kalikan S kuadrat tambah 5S. Nah, inilah hasil akhirnya. Persamaan ini kalau kita lihat, tidak memiliki zero. Zero itu adalah yang membuat bagian pembilang sama dengan 0. Sedangkan pembaginya memiliki pools. Pool itu adalah akar yang membuat persamaannya menjadi 0. Jadi kalau lihat di persamaan minggu lalu, itu ada zero dan pool. Hasilnya, fungsi transparan tidak memiliki zero. Tetapi dia memiliki pool. Poolnya memiliki akar, nanti kita bisa cari akar dari S kuadrat tambah 5S tambah 6 itu berapa akarnya. Oke, masih bisa mengikuti ya? Tidak sukar ya? Coba saya lihat di chatting. Ya, masih bisa mengikuti. Kemudian kita akarkan. Ini kita akarkan. Untuk fungsi step itu sama dengan 1, kita masukkan ke persamaan ini, kita ganti X-nya sama dengan 1, sehingga persamaannya menjadi YS sama dengan, karena 1 hilang, X-nya yang jadi 1 dibagi S kuadrat tambah 5S tambah 6. Lalu kita akarkan bagian pembaginya atau pool-nya. Ingat, zero itu ada di pembilang, sedangkan pools itu ada di pembagi. Zero sama pool itu ada di materi yang minggu lalu. Nah, ini kita akarkan. Kebetulan akarnya mudah. Bagi yang belum biasa mengakarkan, ya latihan ya. Bagaimana mengakarkan menggunakan perkalian dalam dan perkalian luar. Di S kuadrat tambah 5S tambah 6 dapat kita akarkan menjadi S tambah 3 dan S tambah 2. Berarti poolnya berapa nih? Ya, poolnya berarti berapa? S minus 3 dan S minus 2. Jadi poolnya itu adalah S minus 3 dan S minus 2 tidak memiliki bilangan imajiner. Ya. Kalau ada imajiner, kita selesaikan dengan persamaan ABC untuk mencari poolnya. Oke, di sini kebetulan tidak ada imajinernya. Jadi poolnya sama dengan S minus 3 dan S minus 2, sedangkan zeronya tidak ada. Karena komponen bilangnya tidak memiliki komponen S. Jadi tidak ada zero. Oke. Lalu kita gunakan partial fraction. Kita bagi berdasarkan dari akar-akarnya. Di sini kita akarnya S tambah 3 dan S tambah 2 itu merupakan akar-akar pembuat nolnya. Nah, sekarang kita cari A dan B-nya. Cara mencarinya, kita samakan kembali persamaan yang di bawah. Mudah-mudahan ini tidak terpotong. Kalau terpotong ya kali. Mungkin kalau terpotong, lihat saja di materi online-nya, ini kepotong bawahnya. S tambah 3 dan S tambah 2, ini berarti yang komponen sebelah kiri dikalikan S tambah 2, A-nya. Komponen sebelah kanan, B-nya dikali S tambah 3. Kalau kita lihat di persamaan ini, berarti karena persamaan kiri tidak punya S, berarti A ditambah B sama dengan 0, karena dia nggak punya S sebelah kirinya. Lihat pembilangnya tidak punya S, tapi cuma bernilai 1. Berarti di sini 2A ditambah 3B sama dengan 1. Sedangkan A ditambah B karena nggak ada komponen S-nya sama dengan 0. Ini kita bisa selesaikan dengan persamaan eliminasi. A tambah B sama dengan 0 karena sebelah kiri nggak ada komponen S. Sedangkan komponen yang sebelah kiri sama dengan 1 sama dengan 2A ditambah 3B sama dengan 1. Ini kita bisa selesaikan persamaan eliminasi. Persamaan yang pertama kita kali 2, terus kita kurangkan. Ya, ini bisa kita peroleh. Jadi B-nya sama dengan 1, A-nya sama dengan minus 1. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. Ini disebut dengan partial fraction. Jadi membagi partial berarti membagi berdasarkan fraksi-fraksi dari akarnya. Untuk apa? Ini untuk menyelesaikan dalam bentuk respon waktunya nanti. Setelah seperti ini, kita lakukan transformasi balik. Untuk sepersekian dari pool itu sama dengan eksponensial pangkat dari poolnya. Ya, seperti ini.
Jadi kalau kita terus memaksakan ke dalam domain waktu, itu menjadi minus 1 eksponen pangkat minus 3T ditambah positif 1 eksponen minus 2T. Itu adalah hasil dari respon step. Ya. Jadi kita bisa mengambil respon stepnya seperti ini. Ya, hasilnya. Oke, ada yang mau tanyakan sampai sini? Jadi kita sudah punya 2 ya. Mencari fungsi transfer dengan persamaan G1 dibagi 1 tambah G1 kali G2. Dan kita bisa menghitung respon step. Oke, ini jadi soal UAS yang pertama ya. Jadi saya kasihkan tugas supaya jadi soal UAS yang pertama. Tugasnya adalah yang ini tugasnya. Jadi yang ini pengakaran, ini partial fraction. Nah, ini tugasnya. Dikumpulkannya nanti setelah tahun baru, berarti 2 minggu ya. Nggak usah buru-buru. Nah, ini tugasnya sudah saya berikan di Classroom Google. Silakan lihat, kumpulkan di Classroom Google. Jadi mencari fungsi transfer dan mencari respon step. Tidak sukar, tinggal ikutin polanya saja dari contoh yang kedua. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Masih bisa mengikuti? Kita ada berapa orang hari ini? Kita ada 26 orang ya. Oke. Saya sudah rindu ingin ngobrol banyak ya. Kalau tetap muka itu, kalau dengan kuliah online itu nggak bisa ngobrol. Rasanya nggak bisa melihat respon mahasiswa, nggak bisa kasih cerita lucu ya. Karena waktunya sangat singkat kalau pakai kuliah online. Jadi kalau tetap buka, saya bisa lihat wajah-wajah mahasiswa. Karena mahasiswa juga perlu ngobrol dengan teman-temannya. Kalau kuliah online sama sekali nggak bisa. Ya, nanti bikin sendiri grup sendiri ya buat diskusi dengan teman-teman gitu. Supaya jangan menghilangkan kebiasaan saling membagi keilmuan dan pengetahuannya. Itu yang membuat bangsa ini menjadi lebih cerdas. Oke, ini tugasnya. Saya mau masukkan materi baru kalau tidak ada pertanyaan. Ini sudah ada di Classroom Google, tinggal lihat saja. Selesaikan. Waktunya lama. Kalau yang mau Natalan silakan, mau tahun baruan silakan. Tidak terasa sekarang sudah hampir Natal, sudah hampir tahun baru. Unicom sendiri belum ada pengumuman Natal karena biasanya memang Unicom Natalnya cuma pada hari H-nya ya, kita jadwalnya seperti itu. Tapi untuk minggu depan mungkin saya liburkan ya, karena banyak aktivitas setelah Natal dan menjelang tahun baru itu. Jadi kita ketemu lagi nanti tahun baru. Jadi saya juga ada banyak acara setelah Natal, walaupun kita masih pandemi COVID, ada beberapa seminar yang harus saya ikuti. Jadi kita ketemu lagi setelah tahun baru, maka soalnya ini saya berikan waktu cukup lama tugasnya sampai dengan tahun baru. Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Coba saya cetek di chatting ya, ada nggak pertanyaan? Oh, tidak ada ya. Kita masuk ke materi baru. Jadi S1 minimal harus sampai foye ya. S1 itu, setelah itu saya bebas. Bisa memberikan beberapa materi dengan bebas. Kita kejar dulu bahannya. Sebelum sampai sana kita masuk ke filter. Ya, ini materinya mengenai filter. Ini belum saya masukkan ke Classroom Google. Mungkin hari ini saya masukkan materi tentang filter. Filter yang ada kita ceritakan adalah filter analog. Filter digital secara sepintas sudah saya ceritakan menggunakan transformasi Z. Tetapi cara membuat filter belum saya ceritakan. Itu nanti ada di mata kuliah sinyal processing. Bagaimana membuat filter digital untuk mengambil data digital, data sampling, data sinyal-sinyal kecil, sinyal cepat, yaitu menggunakan filter digital. Itu belum diajarkan. Mungkin dulu ada mata kuliah instrumentasi medik dari Pak Sahrul, itu ada salah satunya mengenai filter digital untuk sinyal jantung. Tapi itu juga cuma itu yang dibahas. Jadi ada infinite
filter, ada finite impulse filter itu nanti filter digital yang digunakan buat mengambil sinyal digital yang sudah disampling. Nah, sementara ini adalah filter analog. Kita akan lihat filter analog dulu. Filter analog pertama yang belum pernah mengenal filter yang disebut dengan low pass filter. Low berarti rendah, pass berarti melewati. Jadi filter ini melewatkan sinyal input yang berfrekuensi lebih rendah dari frekuensi cut-off. Di sini frekuensi cut-off kita pakai VC, frekuensi cut-off. Gambarnya seperti ini, langsung drastis turun. Jadi setelah frekuensi di atas frekuensi cut-off, langsung dienolkan. Ini adalah teori. Secara realistis tidak bisa, susah sekali membuat batas seperti ini. Secara teori seperti ini. Fungsi absisnya frekuensi, fungsi atasnya adalah J2PF. Ini adalah turunan dari J omega. Amplitudenya 1, berarti dia sinyalnya sama yang keluar, kekuatannya sama dengan 1. Nah, untuk filter yang real biasanya tidak semuanya dinolkan, tapi ada yang dikeluarkan tapi dengan kekuatan yang melemah. Ini disebut dengan low pass filter, kita lambangkan saja low pass filter seperti ini. Frekuensi yang dilewatkan itu di antara 0, karena kita pakai single side spektrum yang ada positif saja frekuensinya, sampai dengan di bawah dari frekuensi cut-off. Ini adalah filter-filter analog. Frekuensi tinggi itu dihilangkan. Misalkan kalau pada sinyal jantung, frekuensi tinggi muncul dari otot-otot jantung yang mengganggu sinyal jantung. Kita bisa filter dengan low pass filter. Tidak pakai bahasa Indonesianya, ada yang menjamakan juga sebagai tapis, boleh ya, tapi kita pakai bahasa Inggris saja, low pass filter. Berikutnya adalah high pass, seperti yang dilewatkan hanya frekuensi tinggi di atas frekuensi cut-off atau lambangnya VC. Bukan V ya, FC ya, FC. Kebiasaan FC. High pass filter berarti sinyal di bawah frekuensi cut-off secara teori dienolkan. Sekali lagi, secara real tidak mudah. Ada beberapa filter yang membuat supaya dia mendekati bentuk kotak seperti ini. Kalau di filter digital itu ada filter Butterwood, ada filter WIM, itu merupakan filter yang membuat bentuk kotaknya seperti, tapi tetap tidak bisa. Secara real itu tidak bisa langsung tegas seperti ini, tapi ada peluruhan. Ya, itu jadi secara teori bentuknya kotak, tapi di bawah frekuensi cut-off itu tidak akan dilewatkan secara teori. Karena kita masih teori sistem, berarti masih secara teori ya. Nanti di mata kuliah lain akan diajarkan mengenai frekuensi analog seperti ini. High pass filter, lambangnya kotak juga kita samakan, tapi dengan persamaan frekuensi yang dilewatkan itu harus lebih besar dari frekuensi cut-off. Bisa F lebih besar sama dengan FC, atau FC lebih kecil sama dengan F, sama saja. Kemudian kadang-kadang filter ini digabung, low pass sama high pass, bisa jadi seperti ini. Berarti frekuensi yang dilewatkan hanya di antara bandwidth FA, FB. Tengah-tengahnya frekuensi cut-off. Ini band pass filter. Biasanya media transmisi itu seperti band pass filter, hanya bisa melewatkan pada bandwidth-nya. Jika informasi, bagaimana kalau informasi lebih besar daripada bandwidth, maka informasinya akan hilang. Jadi kalau kita punya informasi yang lebih kecil, nilainya rentangnya lebih kecil sedikit dari FA dan lebih besar sedikit dari FB, maka ada yang hilang. Jadi jangan aneh kalau kita salah memilih kabel, maka ada gambar-gambar atau suara yang hilang karena frekuensi tersebut tidak diakomodir oleh media tersebut. Jadi media transmisi biasanya mengikuti sifat bandpass filter. Bisa juga ini berupa untuk equalizer. Jadi kalau kita menggunakan sinyal suara, itu equalizer merupakan kumpulan dari bandpass filter.
ya, untuk memperkuat di bandpass atau bandwidth terkecil, gitu ya. Nah, ini persamaannya seperti ini, hanya melewatkan pada bandwidth-nya saja. Bandwidth-nya, frekuensi cutoff-nya ada di tengah-tengah dari bandwidth. Ada juga yang bentuknya bandstop. Kalau bandstop berarti kebalikan dari bandpass. Yang dilewatkan itu frekuensi di bawah FA dan frekuensi di atas FB. Ini namanya band stop filter. Oke, seperti ini ya. Sementara untuk analog sampai sini, untuk analog ya. Nah, kita melihat aplikasinya. Misal di sini ada satu sistem mempunyai band pass filter antara 25 kHz sampai 35 kHz. Kemudian ada sinyal komunikasi yang masuk, bentuknya sinyal sembarang yang direpresentasikan dengan deret harmonik dari nilai frekuensi dasar 0 sampai dengan frekuensi yang keempat kalinya. Ya, seperti ini, karena dari cosinus menurut Fourier itu dapat melambangkan sinyal sembarang. Oke, saya sambil lihat chatting, kalau ada pertanyaan, tanya saja ya. Nah, ini masuk ke sini, nah kita lihat bagaimana keluarannya. Persamaan amplitudo AN, supaya mudah kita nyatakan dengan persamaan. Bisa juga pakai langsung angka realnya, tapi kita supaya mudah pakai angka persamaan, ini amplitudonya. Fasenya dinyatakan dengan persamaan juga, supaya mudah ya. Kalau tidak, kita nyatakan langsung secara real berapa fasenya ini supaya mudah saja. Frekuensi omega 0-nya diturunkan dari 2πf dengan f0-nya 10 kHz. Jadi di sini kelipatan 10, di sini adalah frekuensi 0, frekuensi DC, dengan A-nya adalah 4. Di sini frekuensi yang omega 0, 10 kHz, ini nilainya kita masukkan ke sini, 1 kuadrat tambah 1 berarti akar 2. Di sini 4 dibagi akar 2. Saya lupa ditulis amplitudonya. Yang di sini, yang kedua masukkan di sini akar 5, berarti 1 tambah 4 akar 5. Jadi 4 dibagi akar 5. Oke. Karena filternya ada di antara 25 dan 35, berarti sinyal yang dilewatkan hanya yang komponen pada 30 kHz. Kan dia cuma ada di sini ya, di 25 dan 35 yang bisa lewat. Berarti yang bisa lewat cuma satu komponen, yaitu komponen yang ketiga. 0, 1, 2, 3, yang ketiga. Berarti outputnya hanya melewatkan komponen yang ketiga. Nah, seperti ini ya. Nah, inilah hasilnya. Hanya komponen ketiga yang lewat, berarti persamaannya A3, yaitu 4 dibagi 1 tambah 3 kuadrat, berarti akar 10, kosinus 3 omega 0T dikurangi sudutnya dari sini. Di sini, berarti 0,2 dikali 3, minus 0,2 kali 3. Jadi outputnya itu adalah komponen ketiga saja yang bisa lewat. Komponen ke-0, ke-1, ke-2, dan ke-4 ini hilang, tidak bisa lewat ke filter ini. Sedikit ya, tidak susah ya. Jadi kita bermain-main di domain frekuensi. Bagi yang belum terbiasa, ini adalah domain frekuensi spektrum satu sisi. Kenapa satu sisi? Karena hanya punya frekuensi positif. Kenapa dua sisi? Itu untuk frekuensi negatif. Kenapa bisa negatif? Itu karena persamaan Euler yang menyebabkan ada frekuensi negatif. Oke, kita masuk. Coba lihat dulu sebentar, nanti kita masuk ke yang lebih susah ya. Contohnya pada filter dulu, filter bandpass, filter. Ada yang baru masuk, siapa ini? Natriadi baru masuk, oke. Saya approve dulu. Ya, Natriadi baru masuk, selamat siang, baru masuk ya. Oke, ada yang mau tanyakan sampai sini? Nah, sekarang kita masuk kalau tidak ada. Ini baru jam berapa? Oh, masih cukup lama ya. Oke, masih baru setengah jam. Ini kita lengkapi. Nah, sekarang kita lihat
yang namanya two-side spectrum. Buat apa ada two-side spectrum? Gunanya untuk memperlihatkan yang namanya alias. Jadi satu sinyal kalau dikalikan satu fungsi modulasi, modulasi itu fungsi cosinus, satu sinyal kalau dikasih gelombang pembawa, berarti dikalikan fungsi cosinus pembawa, itu akan muncul duplikatnya, namanya alias. Atau satu sinyal kita kalikan dengan fungsi sampling untuk mencacah data, maka akan muncul duplikasinya, yaitu alias. Ya, masih ingat, jadi kalau kita kalikan dalam bentuk modulasi maupun kita kalikan dengan fungsi pencacah itu adalah direct impulse, ya, maka hasilnya akan menjadi duplikasinya. Ini adalah persamaan dari Euler. Cosinus dapat dinyatakan dengan setengah dari amplitudo ditambah dengan eksponen positif ditambah eksponen negatif dari J omega 0T. Ini persamaan Euler, kalau lupa lihat lagi. Ini persamaan Euler. Kalau dalam bentuk pergeseran fasa, seperti ini. Dengan X-nya itu adalah kompleks konjugat. Kompleks amplitudo, ini kompleks konjugat. Oke, sebentar. Saya minum dulu, tenggorokan kering. Oke, ada yang mau tanyakan sebelah sini? Tidak, Pak. Oke ya, ini masih yang ngulang ya waktu itu ya. Nah, jadi kalau spektrum satu sisi bentuknya seperti ini, frekuensi omega 0-nya memiliki amplitudo. Kalau dua sisi bentuknya seperti ini dengan amplitudonya setengahnya dari amplitudo yang biasa, setengahnya. Jadi ada bagian positif, ada cerminnya, bagian negatif. Oke, ini namun bentuknya seperti ini. Atau kita tulis dalam bentuk, supaya tidak sama, kita tuliskan dalam bentuk C. Jadi supaya ya tidak sama, amplitudonya kita tentukan dalam bentuk C. Ini kalau dikalikan dengan eksponensial, pangkat sekian, eksponensialnya seperti ini, maka dia akan bergeser. Jadi kalau dikasihkan eksponensial dengan frekuensi carrier, ini C-nya frekuensi carrier. Kalau tadi di filter, itu C-nya frekuensi cut off. Sama-sama C ya. Ini C-nya adalah frekuensi pembawa atau carrier. Maka dia akan tergeser. Karena persamaan cosinus memiliki dua eksponensial, ya berarti gesernya ke kiri dan ke kanan. Nah, ini gesernya berarti ke sebelah kanan. Kalau dikalikan frekuensi carrier untuk eksponensial, nah, karena bentuk dari cosinus memiliki dua eksponensial, maka hasilnya akan menjadi duplikatnya. Ini yang disebut dengan alias atau duplikat. Jadi sinyal semura, kalau dimodulasi amplitudo atau disampling, itu akan menjadi tergeser sejauh frekuensi carrier ke sebelah kanan dan frekuensi carrier minus ke sebelah kiri. Jadi sinyal spektrumnya, bandwidth-nya ini menjadi dua. Ya ini ya. Ini biasanya disebut dengan baseband ya, karena sinyal semula, nah basebandnya menjadi dua, atau bandwidth-nya menjadi dua. Satu di sebelah kanan, digeser sejauh frekuensi pembawa, dan yang sebelah kiri minus frekuensi pembawa. Dalam syarat Nyquist, biasanya frekuensi pembawa itu harus dua kali, supaya jangan bersentuhan antara frekuensi yang sebelah kanan dari alias yang kiri, tidak bersentuhan dengan frekuensi sebelah kiri dari alias yang kanan. Kalau bersentuhan, sinyalnya akan menjadi kacau. Nah, syaratnya harus dua kali frekuensi terjauh. Jadi frekuensi kiri harus dua kali dari frekuensi. Mengapa dua kali? Karena kan dari sini setengah, dari sini setengah ya. Jadi dua kali dari frekuensi carrier-nya. Dua kali dari frekuensi maksimumnya. Supaya jangan berbenturan antara yang alias sebelah kiri dengan alias sebelah kanan. Atau duplikat kiri dengan duplikat kanan. Ini dimodulasi seperti ini. Persamaannya kalau di dalam teori sistem, eksponensial itu adalah
perkalian dengan eksponensial adalah translasi. Ini adalah translasi. Oh, sebentar saya mental ininya, mouse-nya. Oh, hilang sebentar. Hilang. Oke, kita masuk lagi ya. Oke, jadi ini lambang ini berarti ada yang ditranslasikan ke kiri dan ditranslasikan ke kanan. Jadi ini adalah lambang dari alias. Sinyal output merupakan duplikat yang digeser ke kiri dan duplikat yang digeser ke kanan. Ini arti dari CX ya. Jadi ada alias sebelah kiri dan alias sebelah kanan. Lambangnya ini CX, F tambah FC, CX, F min FC. Ini lambang alias. Ada dua alias. Jadi kalau dimodulasi, kita kirimkan menggunakan antena pemancar, kemudian diterima gelombang radionya, cara menangkapnya kita tuning. Tuning itu adalah mengkalikan dengan nilai cosinus, sinyal cosinus yang frekuensi carrier-nya sama. Nah, kita kalikan. Ini persamaannya kalau dikali, jadinya jadi seperti ini. Menggunakan identitas Euler. Kalau dikali, ini pergeserannya menjadi bentuknya seperti ini. Ya, jadi sinyal yang datang, anggaplah XT, ya. Sinyal yang datang ini akan tergeser lagi sejauh alias kiri dan alias kanan. Kita duplikasi kiri, duplikasi kanan. Jadi gambarnya asalnya seperti ini, dimodulasi menjadi seperti ini, alias setelah diterima, kita lakukan tuning di sisi penerima, kita kalikan lagi dengan cosinus. Nah, persamaannya menjadi cosinus kuadrat dapat diselesaikan dengan 1 tambah 2 cosinus 2 alfa, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Sinyal yang tanpa komponen cosinus dengan cosinus 2 omega carrier. Permisi, Ya, mohon maaf. kenapa? Layar presentasinya tidak muncul, Pak. Oh, tidak muncul. Ya, Oh, sebentar. Hilang ya. Ya, makasih. Rupanya layarnya hilang. Kita balik lagi saja ya. Bentar. Ya, kita tunggu sebentar. Terima kasih informasinya layarnya. Oke. Oke ya. Kita kembali lagi. Itu kita kembali ke sini ya. Jadi ini adalah sisi pengirim. Jadi dulu pada saat pengiriman radio itu termasuk hebat juga karena orang tidak menyangka bisa mengirimkan sinyal tanpa menggunakan kabel. Caranya harus tepat antara frekuensi carrier pengirim dengan frekuensi carrier penerima. Waktu itu karena diketemukan osilator kristal yang frekuensinya bisa pasti fix, maka muncullah teknologi radio. Sebelumnya nggak bisa karena membuat osilator yang frekuensi carrier-nya tetap itu susah sekali. Tapi yang lebih terkenal adalah penemu radionya daripada penemu kristal dari osilasinya. Jadi inti dari suatu pengiriman transmisi itu akan ada pembangkit generator untuk osilatornya. Nah, ini di sisi pengirim dimodulasikan menjadi dua alias dengan pergeserannya sejauh FC, frekuensi carrier. Saya menulis sama ya frekuensi FC dengan filter, tapi itu artinya frekuensi cut off. Sedangkan di FC di frekuensi modulasi adalah frekuensi carrier, pembawa. Nah, untuk mendapatkannya kita harus mengalihkan sinyal yang datang di tuning dengan memberikan sinyal yang frekuensi carrier-nya sama. Ini proses tuning. Kita kalikan lagi sinyalnya. Akibat pengalihan 2 kali, maka sinyal yang datang itu memiliki cos kuadrat karena 2 kali pengalihan. Anggap saja bentuk sinyalnya tidak terganggu di perjalanan. Nah, cosinus kuadrat ini kita selesaikan dengan persamaan identitas. Hasilnya, dari persamaan ini, ada outputnya, ada sinyal asli yang tidak memiliki
kosinus dari persamaan identitas seperti ini dan sinyal modulasi yang ada persamaan kosinus. Nah, dalam bentuk diagram frekuensi double side spektrumnya menjadi seperti ini. Nah, untuk memisahkannya, kita kasih low pass filter. Mengapa pakai low pass filter? Nah, kita lihat dulu ceritanya. Nah, ini. Jadi setelah demodulasi, itu jadi 3 alias. Yang asli di tengah-tengah, dan yang akibat kosinus 2 FC, itu 2 kali frekuensi carrier. Nah, yang didemodulasi ini di bagian penerima, itu jadi 3. Jadi di bagian pengirim 2, di bagian penerima jadi 3. Kita hanya menginginkan sinyal yang tengah. Maka kita bisa kasih filter sinyal yang tengah. Untuk low pass filter yang spektrum satu sisi, itu cuma di bagian positif saja. Tapi untuk double side, maka spektrum low pass filternya menjadi pencerminan ke kiri dan ke kanan. Nah, ini adalah low pass filter. Jadi kalau di satu sisi hanya bagian frekuensi rendah yang sebelah sini, terus saya ganti kursornya. Yang sebelah sini ya, kalau spektrum dua sisi ada cerminnya. Jadi frekuensi low pass filter tercerminkan juga ke bagian negatif. Jadi kalau di spektrum satu sisi cuma ini lambang frekuensi yang dilewatkan, kalau di double side jadi ada satu lagi. Kita kasih low pass filter sehingga yang lewat hanya sinyal yang ini. Sinyal yang alias sebelah kanan dan sebelah kiri kita buang. Jika kalau rangkaian elektronika dasar biasanya ada rangkaian R dengan C, itu merupakan low pass filter setelah kita lakukan proses tuning atau pengalian. Nah, dari persamaan ini, jadi kita hanya memiliki yang bagian tengahnya. Ini kasih pengali, anggaplah D itu merupakan konstanta kumpulan-kumpulan dari pengali penguatnya ya. Nah, ada bagian yang tanpa bikinnya tengah-tengah, ini tanpa ada pencerminannya di tengah-tengah dan cerminannya atau aliasnya. Nah, ini kita kasih low pass filter sehingga diperolehkan. Nah, kalau tidak pakai low pass filter, ya sinyalnya akan tidak bisa terdengar. Ini yang diketemukan oleh Marconi ya, penemu dari radio. Jadi sinyalnya cuma berisik saja, tapi setelah dia kasih low pass filter yang sesuai, frekuensi cut-off-nya harus tepat, jangan sampai tidak melewatkan frekuensi-frekuensi yang penting. Jadi Marconi penemu salah satu penemu dari radio yang cukup terkenal, karena sebenarnya banyak juga yang melakukan sistem seperti ini. Itu batasnya harus tepat supaya semua frekuensi terlewatkan dan tidak ada yang tidak terlewatkan. Ya mungkin kalau zaman sekarang sudah nggak aneh ya. Kalau zaman dulu termasuk hebat. Tuh. Ini adalah amplitude modulation, dasar dari modulasi amplitude yang pertama. Oke, sekian mungkin kuliah sampai saat ini. Ada yang mau ditanyakan? Kita sudah kuliah hampir sejam. Oke. Saya stop dulu presentasinya. Oke, kalau tidak ada saya berikan absennya ya. Sebentar. Sebentar saya foto dulu kali ya supaya ada bukti baru saya kasih absen. Ya. Tidak usah dipasang videonya, saya bisa foto dari sini saja, asal ada namanya saja. Oke ya. Nah, ini absennya, silahkan diisi. Silahkan dicek tugasnya juga ya. Sudah saya berikan di Classroom Google. Jadi bagi yang baru datang, ada tugas yang kedua itu akan menjadi soal pertama di ujian akhir nanti ya, soal pertama. Silakan kerjakan, waktunya lama, jadi yang mau Natalan dulu, yang mau tahun baruan dulu silahkan, waktunya cukup lama ya. Kerjakan saja 3 hari sebelumnya, sekarang baca-baca dulu, 3 hari sebelum pengumpulan kerjakan, jangan kita strategikan manajemen waktu ya, tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Ya, kalau di dalam kebudayaan Inggris itu tidak ada yang namanya on time ya. Mereka gunakan istilahnya punctual time. Punctual time itu 5 menit sebelum atau 5 menit sesudah acara. Jadi mereka tidak pernah datang terlalu cepat,
ataupun terlambat, terlalu lambat, tidak pernah. Kalau dalam bahasa Belanda namanya op tijd, karena Belanda sama Amerika itu senangnya on time. Tapi kalau orang Eropa dan Inggris itu punctual. Punctual time itu ya lebih. Tidak pernah tepat waktu, tapi tidak terlalu lama telatnya maupun kelebihannya ya. Oke, yang sudah silakan. Terima kasih. Silakan tinggalkan ruangan yang sudah absen. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.